kamu, di era digitalisasi saat ini masih banyak sekali perusahaan yang memilih iklan melalui televisi sebagai media promosinya. Salah satunya adalah perusahaan saus ABC. Kira-kira iklan tersebut masih efektif atau tidak ya? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Agia Fikadian Rizky. Saya mahasiswa semester akhir program studi Sarjana Terapan Pemasaran Digital Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul mengukur tingkat efektivitas iklan saus ABC melalui media televisi menggunakan pendekatan Epic Models. Nah, pada penelitian saya kali ini, saya dibimbing atau ditemani oleh dua dosen pembimbing saya. Yang pertama adalah Bapak Andi Muhammad Sadat, kemudian yang kedua adalah Ibu Ika Febrilia. Nah, pada presentasi saya kali ini akan dibagi menjadi 5 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua adalah kajian pustaka, yang ketiga adalah metode penelitian, yang keempat adalah hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, kita masuk ke bab pertama atau pendahuluan. Jadi latar belakang penelitian saya yang pertama adalah kemajuan teknologi dan informasi mengakibatkan persaingan industri yang sejenis. Di mana seperti yang kita tahu, teknologi yang saat ini berkembang sangatlah cepat dan pesat. Masyarakat diminta untuk adaptif menggunakan teknologi digital setelah adanya pandemi COVID-19. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Kominfo pada tahun 2021. Nah, kemajuan teknologi ini juga telah mendorong banyak orang, bukan hanya masyarakat, namun juga para pelaku bisnis. Hal ini tentu saja membuat persaingan yang semakin ketat dalam berbagai bidang industri. Tantangan pelaku bisnis ini tidak hanya untuk menciptakan peluang, namun untuk mencari strategi yang efektif untuk bertahan dan juga menjaga market. Nah, dari adanya perkembangan teknologi yang terjadi saat ini juga berdampak pada pilihan sarana komunikasi yang bervariasi. Salah satunya yang kita kenal adalah komunikasi pemasaran. Menurut Rika Dinata dan Astitiani pada penelitian di tahun 2021, komunikasi pemasaran ini menjadi hal yang penting karena sebagai dasar dalam setiap kegiatan promosi. Salah satu bentuk promosi yang paling menarik dan juga dianggap efektif serta efisien adalah melalui iklan. Menurut Solihin pada penelitian tahun 2019, iklan merupakan suatu bentuk dari penyajian dan promosi untuk menawarkan barang dan jasa. Iklan ini harus memiliki tujuan yang jelas. Harapannya, pesan yang disampaikan dari iklan tersebut dapat dipahami dan juga dapat meningkatkan minat beli konsumen. Untuk itu, perlu juga untuk memilih media yang tepat. Nah, salah satu media yang dianggap tepat oleh pemasar adalah melalui media televisi. Dalam gambar yang saya kutip dari Databox Indonesia tahun 2022, pangsa belanja iklan di Indonesia berdasarkan media semester 1 di tahun 2022 tertinggi adalah televisi sebesar 79,7%. Nah, untuk latar belakang penelitian saya yang kedua adalah pelaku usaha beriklan di televisi di tengah era sosial media. Menurut Sofia Wilda di tahun 2022, dalam penelitiannya terjadi fenomena kebiasaan menonton televisi. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari penelitian Jusuf dan Hermanto di tahun 2019, di mana karena adanya internet yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan bisnis, terutama dalam pemasaran, penjualan, dan juga pelayanan pelanggan. Nah, seperti yang kita tahu, penggunaan internet di Indonesia berdasarkan data yang saya peroleh dari Kominfo di tahun 2023, khususnya di bulan Januari, sebesar 77% dari keseluruhan populasi di Indonesia. Nah,
karena adanya internet ini, biasanya masyarakat ini menganggap, handphone atau yang terkoneksi dengan internet ini lebih fleksibel dan juga banyak pilihan platform untuk menonton. Selain itu, iklan atau tayangan TV yang sering ditayangkan di jam-jam yang kurang efektif. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, saya melakukan pra-riset kepada 30 orang eee, mengenai mengenai televisi apakah masih diminati oleh masyarakat atau tidak. Jadi, pada data pra-riset tersebut menunjukkan bahwa sebesar 63% masyarakat sudah jarang menonton televisi, sedangkan untuk masyarakat yang masih menjadikan televisi sebagai media hiburan dan informasi ini hanya sebesar 20% dan 17%-nya sudah tidak menonton televisi sama sekali. Nah, karena adanya hal tersebut karena adanya hal tersebut, televisi ini masih cenderung digemari oleh pengiklan. Jadi, untuk data yang saya peroleh dari Data Box Indonesia di tahun 2022 ini, Indonesia merupakan negara pertama, sebagai nilai belanja iklan di pasar terpilih Asia yang menduduki posisi pertama sebesar 19,2% dibandingkan negara Asia lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak sekali perusahaan atau pemasar yang memilih media televisi walaupun televisi itu sudah kurang diminati oleh masyarakat. Nah, untuk latar belakang penelitian saya yang ketiga adalah yang ketiga adalah masyarakat menyukai cita rasa pedas dan juga mengkonsumsi sambal. Nah, salah satu perusahaan yang masih banyak memberikan iklan adalah produk saus. Jadi seperti yang kita tahu, karena makanan pokok berupa nasi putih dengan rasa yang cenderung plain atau hambar, sehingga membuat masyarakat atau orang Indonesia ini mencari padanan rasa yang cocok untuk menambah cita rasa dan meningkatkan selera makannya. Hal ini dikemukakan oleh Koki Billy Kalangi dalam suatu acara televisi. Nah, seperti data yang saya peroleh dari Badan Pusat Statistik bahwa rata-rata konsumsi per kapita seminggu kategori saus sambal se-Jabodetabek, eee, s ini cenderung untuk wilayah Jakarta ini cenderung menurun, sedangkan untuk wilayah Bekasi ini, eee, naik turun. Untuk wilayah Tangerang juga cenderung naik walaupun di tahun 2020 menurun. Dan juga untuk wilayah Depok cenderung stabil, sedangkan untuk Bogor juga grafiknya naik turun dan jika dibandingkan, per tahun hal ini terus mengalami penurunan. Baik, salah satu perusahaan saus yang terkenal atau beredar banyak di pasaran adalah brand dari ABC. Saus ABC sendiri merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh PT Heinz Indonesia atau HAI. PT HAI ini adalah sebuah perusahaan yang didirikan oleh Chu Saksang pada tahun 1975. Pada awalnya dikenal sebagai PT ABC Central Food Industry dan pada tahun 1999 berganti nama menjadi PT Heinz ABC Indonesia atau HAI. Kemudian di tahun 2015 ini PT HAI menandatangani perjanjian merger dengan Kraft Foods Group untuk membentuk The Kraft Heinz Company. Nah, perusahaan ini selain bergerak dalam bidang, saus, PT HAI ini juga mencakup produksi kecap, kemudian minuman, serta pengemasan produk dan juga distribusinya. Nah, untuk membuktikan saus ABC itu merupakan favorit masyarakat atau berada di tingkatan teratas pasar, saya membuktikan dengan data yang saya peroleh dari dataindonesia.id melalui survei Jakpat. Jadi saus ABC ini menduduki peringkat pertama dalam, market yaitu sebesar 66,5%.
Nah, untuk latar belakang selanjutnya adalah saus ABC menempati posisi pertama top brand sejak tahun 2019, namun setiap tahunnya terjadi penurunan. Nah, untuk mendukung hal sebelumnya, jadi saya juga memperoleh data dari Top Brand Award pada tahun 2023 yang merupakan data kategori saus pada 5 tahun terakhir, di mana dilihat bahwa terjadi penurunan top brand dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, yang di mana awalnya sebesar 65,80% menurun menjadi 61%, kemudian menurun kembali menjadi 59,10%, dan menurun kembali menjadi 57,30%, dan yang terakhir pada tahun 2023 ini hanya sebesar 53,20%. Nah, jika dibandingkan dengan pesaingnya, yaitu ada Indofood, Dua Belibis, Del Monte, dan juga Salsa, terus mengalami peningkatan. Seperti Indofood, yang berwarna orange ini grafiknya terus menaik atau meningkat. Kemudian untuk Dua Belibis juga meningkat dengan pesat, dan juga untuk Del Monte ini cenderung meningkat walaupun terlihat stabil, dan untuk Salsa ini sedikit menurun, tapi mengalami peningkatan di tahun 2020 sampai dengan 2023. Nah, untuk latar belakang penelitian yang kelima adalah adanya isu mengenai penarikan kembali beberapa produk dari Heinz Indonesia di Singapura. Nah, pada tahun 2022, tepatnya di 6 September, Singapore Food Agency atau SPA merilis pernyataan bahwa terdapat penarikan 2 produk Heinz Indonesia di situs resminya. Nah, alasan dari penarikan ini adalah karena pada label produk ABC ini tidak mendeklarasikan kandungan bahan tambahan pangan berupa sulfur dioksida yang dapat mengakibatkan alergi pada penggunanya atau yang mengkonsumsinya. Nah, untuk yang keenam adalah beredarnya banyak saus sambal yang tidak layak konsumsi. Seperti yang kita tahu, saat ini masih banyak sekali video yang berseliweran di sosial media bahwa terdapat eee, pembuatan saus yang kurang higienis dan juga terbuat dari bahan yang tidak layak atau kurang fresh. Nah, hal ini membuat masyarakat terus berhati-hati untuk memilih produk saus karena hal tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Ada 2 pertanyaan penelitian yang saya gunakan, yaitu yang pertama, bagaimana efektivitas iklan yang dilakukan oleh saus ABC melalui media televisi dengan pendekatan Epic Models. Kemudian yang kedua adalah dimensi apa yang paling dominan berkontribusi terhadap efektivitas iklan saus ABC melalui media televisi dengan pendekatan Epic Models. Sedangkan untuk tujuan penelitiannya sendiri ada 2, yaitu mengetahui tingkat keefektifan iklan yang dilakukan oleh saus ABC melalui media televisi dengan pendekatan Epic Models, dan yang kedua mengetahui dimensi yang paling dominan berkontribusi terhadap efektivitas iklan saus ABC melalui media televisi dengan pendekatan Epic Model. Untuk manfaat penelitiannya sendiri dibagi menjadi manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat penelitian teoritis, yang pertama diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam ilmu komunikasi pemasaran, khususnya dalam bidang periklanan. Yang kedua, menerapkan konsep-konsep yang telah diperoleh selama masa studi atau perkuliahan dalam bidang pemasaran digital, dan juga untuk mendalami periklanan. Untuk yang ketiga, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang sejenis. Nah, untuk manfaat penelitian praktis, yang pertama adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap efektivitas periklanan yang dilakukan melalui media televisi kepada perusahaan yang menjadi objek penelitian atau saus ABC. Kemudian yang kedua menjadi bahan evaluasi dan juga mengembangkan perusahaan yang menjadi objek penelitian dalam memilih media periklanan yang lebih sesuai dengan audiensnya. Untuk bab yang kedua adalah kajian pustaka, di mana landasan teori yang digunakan yang pertama adalah komunikasi pemasaran.
Menurut Firmansyah dalam penelitiannya di tahun 2020, komunikasi pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi, dan juga meningkatkan konsumen secara langsung ataupun tidak langsung mengenai produk dan juga merek yang ditawarkan. Sedangkan untuk landasan teori yang kedua, periklanan, menurut Christian et al. Pada tahun 2022 dalam penelitiannya, iklan merupakan suatu penyajian informasi sosial yang memiliki nilai pragmatis yang terkait dengan gambaran iklan. Pendekatan ini terfokus pada komunikasi langsung yang menarik atau mempesona dan juga disertai dengan suatu arah pragmatis yang terarah menuju audiensnya. Untuk landasan teori ketiga yang saya gunakan adalah iklan televisi, di mana menurut Sahu dalam penelitiannya di tahun 2020, iklan televisi ini bukan hanya menjadi sarana penyampaian pesan, namun juga untuk memiliki dampak dampak yang signifikan terhadap pemirsa. Nah, untuk landasan teori selanjutnya adalah efektivitas iklan, di mana efektivitas iklan ini mengukur seberapa jauh pesan yang disampaikan, apakah menarik, dapat dipahami, dapat dimengerti, dan dapat menggerakkan konsumen untuk menanggapi iklan tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Pancaningrum dan Kartika Sari pada penelitiannya di tahun 2019. Untuk landasan teori yang terakhir adalah epic model. Epic model sendiri merupakan suatu metode yang dikembangkan oleh AC Nielsen, yaitu sebuah perusahaan yang mengukur untuk iklan, khususnya iklan, yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas strategi promosi perusahaan dengan menggunakan pendekatan komunikasi yang mencakup 4 aspek. Yang pertama adalah empati, yang kedua adalah persuasion, kemudian yang ketiga adalah impact, dan yang terakhir adalah communication. Untuk penelitian terdahulu, yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Aziz Silvi pada tahun 2021 yang berjudul Analisis Efektivitas Iklan Gojek versi Cendekiawan di Televisi sebagai Media Promosi menggunakan Epic Models. Nah, hasil dari penelitian ini memperoleh skor rata-rata sebesar 4,0%. Kemudian untuk penelitian terdahulu yang kedua adalah analisis of the effectiveness of promoted listing using the method of epic models oleh Reyes et al. Di tahun 2019. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis menggunakan epic models Bukalapak memiliki tingkat yang tinggi. Kemudian untuk penelitian selanjutnya yang digunakan adalah berjudul Effectiveness of the Advertisement through Television oleh Sahu di tahun 2020. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas iklan melalui televisi di era modern saat ini adalah kurang efektif. Kemudian untuk penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Lutfi dan Marcelino di tahun 2020 berjudul Creating Online Purchase Decision and Brand Image Based on Advertising Effectiveness with Epic Models, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi periklanan efektivitas yang secara langsung mempengaruhi brand image itu sebesar 81,22%. Kontribusi dari efektivitas iklan dan citra merek secara simultan berpengaruh terhadap pembelian online keputusan sebesar 87,59%. Sedangkan untuk penelitian lainnya yang saya gunakan adalah berjudul Efektivitas Iklan Susu Bear Brand Indonesia di tahun 2020, versi New Normal menggunakan Epic Models oleh Adriana dan Damar dalam penelitiannya di tahun 2021. Nah, hasil dari penelitian ini adalah epic rate sebesar 4,910 yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa iklan susu Bear Brand tersebut telah memiliki dampak maksimal bagi audiensnya. Nah, untuk penelitian selanjutnya yang saya gunakan adalah berjudul Analisa Epic Models mengukur efektivitas iklan Indomie versi ayam geprek di televisi oleh Pancaningrum dan Kartika Sari di tahun 2019. Dalam penelitian ini
menunjukkan hasil yang efektif dalam setiap variabel. Kemudian impact merupakan variabel tertinggi dibandingkan variabel lainnya. Nah, untuk bab selanjutnya adalah metodologi penelitian, di mana waktu dan tempat penelitian ini berlangsung selama Desember 2023 sampai dengan bulan April 2024. Untuk targetnya yaitu masyarakat Jabodetabek. Kemudian untuk desain penelitiannya ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan pendekatan epic models. Sedangkan untuk sumber data dan sampel penelitiannya, populasinya sendiri merupakan yang pertama masyarakat yang tinggal di wilayah Jabodetabek, kemudian berusia minimal 17 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian selanjutnya pernah melihat iklan saus ABC versi rahasia kelezatan sambal ABC cabai hiung dari Kalimantan minimal 2 kali di televisi dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Untuk sampelnya sendiri berjumlah 230 responden menggunakan metode kuota sampling dan juga purposive sampling. Sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya sendiri menggunakan data primer, yaitu berupa kuesioner atau angket yang disebar melalui tautan Google Form kepada para responden dan juga studi literatur. Nah, untuk teknik pengumpulan data yang selanjutnya adalah operasional variabel, di mana dalam penelitian ini digunakan satu variabel, yaitu efektivitas iklan. Nah, efektivitas iklan ini diukur melalui epic models. Jadi, dimensinya itu dibagi menjadi 4, yaitu ada empati, yang kedua ada persuasion, kemudian yang ketiga adalah impact, dan yang terakhir adalah communication. Dalam penelitian ini, skala penelitian yang digunakan adalah skala Likert dengan 5 poin. Harapannya dapat mewakili dari jawaban calon responden. Baik, untuk selanjutnya instrumen penelitian, di mana pada dimensi empati terdapat 2 indikator, yaitu kognisi dan afeksi, sedangkan untuk pernyataannya berjumlah 6 pernyataan. Untuk pernyataannya terdapat pada tabel yang telah disediakan. Kemudian untuk dimensi persuasion terdapat 2 indikator, yaitu meyakinkan dan juga memiliki daya tarik, di mana untuk persuasion ini terdapat 5 pernyataan. Nah, untuk selanjutnya, pada dimensi impact terdapat 2 indikator, yaitu produk menonjol atau berbeda dengan pesaingnya, dan juga pesan yang tersampaikan dengan baik. Nah, pada dimensi impact ini terdapat 6 pernyataan. Sedangkan untuk dimensi communication terdapat 2 indikator, yaitu mudah diingat dan juga pemahaman terhadap brand dari konsumer. Nah, pada communication ini terdapat 6 pernyataan. Untuk selanjutnya adalah teknik analisa data, di mana analisa data yang pertama adalah analisa deskriptif. Menurut Kristianti di tahun 2023, analisa deskriptif ini merupakan suatu pendekatan dalam penelitian yang digunakan untuk meneliti status kelompok, kemudian manusia, objek, kondisi, sistem, pemikiran, atau kelas peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan untuk teknik mengukur efektivitas iklan yang digunakan adalah epic models dengan epic rate, yaitu menjumlahkan 4 dimensi dan juga dibagi dengan nilai pada masing-masing tahap epic models. Nah, untuk selanjutnya, untuk uji kuantitas data, yang pertama adalah uji validitas, di mana dalam melakukan penelitian ini menggunakan perangkat lunak SPSS 25 sebagai alat ukur untuk menguji validitas. Sedangkan untuk reliabilitasnya sendiri adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Untuk uji reliabilitas sendiri, Proboch apa yang digunakan jika melebihi 0,6. Untuk bab selanjutnya adalah bab 4, yaitu hasil dan pembahasan.
Yang pertama, analisis deskriptif, yaitu profil responden berdasarkan jenis kelamin, di mana setelah peneliti melakukan penelitian, menyebar kuesioner kepada 230 responden, terdapat responden berdasarkan jenis kelamin ini paling tertinggi adalah perempuan, yaitu sebanyak 133 orang dengan persentase sebesar 57,83%. Nah, hal ini, sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Suseno et al. Pada tahun 2022, di mana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa alasan wanita ini lebih menyukai dan mengkonsumsi berbagai olahan masakan pedas atau berbagai tambahan rasa pedas ini dikarenakan sensasi yang membuat kecanduan akan rasa yang ditimbulkan dari rasa pedas tersebut. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Lorenza di tahun 2019, perempuan ini lebih mendominasi untuk konsumsi saus pedas. Alasannya dikarenakan perempuan ini seringkali memiliki peran sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan terkait pembelian suatu produk. Jadi, karena banyaknya perempuan didukung oleh alasan-alasan tersebut. Untuk profil responden berdasarkan usia, paling banyak dari 230 orang ini adalah rentang usia 22 sampai dengan 26 tahun, yaitu sebanyak 95 orang atau sebesar 41,30%. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tauran pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa pada usia tersebut merupakan usia Gen Z atau Gen Z ini memiliki kecenderungan lebih untuk mengkonsumsi makanan pedas karena mereka lebih banyak melakukan pembelian jajanan di luar daripada makan makanan rumahan. Nah, untuk selanjutnya analisis deskriptif profil responden berdasarkan domisili, di mana terlihat bahwa masing-masing domisili ini sama rata, yaitu sebesar 46%. Hal ini dikarenakan peneliti menggunakan kuota sampling sehingga harapannya dapat mewakili dari setiap masing-masing domisili. Nah, peneliti ini memilih untuk melakukan penelitian di wilayah Jabodetabek karena wilayah Jabodetabek ini memungkinkan penyebaran kuesioner dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini didukung juga pada Indonesia Data tahun 2019 mengenai penelitian konsumsi sambal botol yang dilakukan kepada 2.000 responden dari berbagai wilayah di Indonesia secara online. Dari 2.000 data tersebut, 400 data berasal dari wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut merupakan wilayah yang tingkat digitalisasinya tertinggi, sehingga memudahkan para peneliti dalam memperoleh respon penelitian secara cepat. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Madya Madja pada tahun 2021 bahwa pengembangan teknologi yang pesat di wilayah Jabodetabek, karena wilayah tersebut merupakan kawasan metropolitan terbesar di Indonesia dan juga berdampak pada masyarakat sekitarnya yang adaptif menggunakan jaringan internet. Untuk profil responden berdasarkan pekerjaan, paling banyak adalah kelompok pekerjaan pegawai, yaitu baik secara negeri ataupun swasta, sebesar 119 orang atau sebesar 51,74%. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh oleh Indonesia Data di tahun 2019, di mana tingkat konsumsi sambal botol paling banyak didominasi pada rentang usia 25 sampai 34 tahun. Dalam usia tersebut, termasuk pada usia yang produktif bekerja, sehingga mayoritas responden ini sesuai, yaitu sebagai pegawai, baik pegawai negeri maupun swasta. Nah, untuk selanjutnya merupakan uji validitas, di mana uji validitas ini dilakukan menggunakan SPSS 25 terhadap 230 responden.
Nah, pada uji validitas ini menggunakan uji product common person, di mana validitas sebuah item dianggap terpenuhi jika nilai R hitungnya melebihi dari nilai R tabel. Untuk nilai R tabel yang digunakan yaitu 0,1288 karena disesuaikan dengan jumlah responden sebanyak 230 responden. Nah, setelah melakukan analisis data dengan menggunakan SPS 25, terbukti bahwa semua nilai R hitung melebihi tingkat signifikasi 5%. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sugiono dalam Purna Pardi dan Indarwati pada tahun 2022, di mana jika suatu pengukuran memiliki validitas yang tinggi, maka data yang dihasilkan juga dapat menggambarkan variabel secara akurat. Bisa dilihat di sini untuk nilai R hitungnya lebih dari 0,1288 semua. Sehingga keterangannya di sini akan valid. Baik, untuk selanjutnya adalah uji reliabilitas, di mana pada uji reliabilitas ini digunakan untuk menentukan apakah instrumen tersebut dapat dianggap reliable atau tidak. Nah, pada penelitian ini menggunakan Cronbach alpha sebesar 0,6. Jika nilai alfanya sendiri lebih dari 0,6, maka dianggap reliable. Namun jika kurang, maka dianggap tidak reliable. Nah, setelah diamati dan setelah dilakukan uji olah data di SPSS, dari tabel di atas menunjukkan bahwa setiap item dalam kuesioner dianggap reliable. Dengan demikian, kuesioner tersebut dapat dipertimbangkan untuk analisa lanjutan karena lebih dari 0,6 semua untuk nilai alfanya. Seperti itu. Baik dari dimensi empati, kemudian baik dari persuasion, baik dari impact, dan juga communication-nya semuanya dianggap reliable. Nah, untuk selanjutnya yaitu deskripsi epic. Nah, untuk dimensi yang pertama adalah dimensi empati. Setelah dilakukan penelitian, hasil perhitungan rata-rata pada dimensi empati ini sebesar 4,18%, dan jika dibandingkan dengan skor pada rentang skala interval, eh, berada di dalam rentang skala 3,41 sampai dengan 4,20, atau posisinya seperti ini, seperti di gambar. Jadi untuk hal ini dapat dikatakan bahwa pada dimensi empati ini termasuk ke dalam kategori yang efektif. Nah, untuk dimensi yang kedua adalah persuasion, di mana setelah melakukan penelitian, diperoleh hasil rata-rata pada dimensi persuasion ini sebesar 4,09. Kemudian, dan juga dianggap efektif. Untuk posisinya bisa dilihat seperti gambar di sini. Untuk selanjutnya adalah analisis deskriptif epic berdasarkan impact. Nah, untuk impact sendiri nilai rata-ratanya sebesar 4,16%. Kemudian untuk hal ini dianggap juga efektif dan posisinya dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Untuk selanjutnya adalah dimensi communication. Setelah melakukan perhitungan rata-rata pada dimensi communication ini diperoleh skor 4,27. Kemudian jika dibandingkan dengan skala interval pada efektivitas iklan berada pada rentang skala 4,21 sampai dengan 5,00, atau posisinya seperti gambar di sini. Ini untuk communication ada di sebelah sini. Nah, untuk communication ini termasuk ke dalam kategori sangat baik atau sangat efektif dibandingkan dengan dimensi-dimensi sebelumnya. Nah, baik, untuk selanjutnya adalah analisis rata-rata EPIC. Seperti yang tadi sudah dijelaskan per masing-masing dimensi, pada dimensi empati memperoleh skor 4,18%, untuk persuasion sebesar 4,09%, untuk impact sebesar 4,16%, dan juga untuk communication sebesar 4,27%. Untuk keterangannya, semuanya efektif, kecuali untuk communication, yaitu sangat efektif. Nah, jika dijumlahkan atau dirata-ratakan, masing-masing dari dimensi ini menjadi epic rate atau skala rata-rata, yaitu berjumlah 4,17%.
seperti itu. Untuk kategori 4,17% ini dapat dikatakan berhasil atau efektif. Nah, untuk posisi Epic Models dalam iklan yang dimaksud ini dapat dilihat seperti ini. Ini untuk dimensi empati, kemudian ini untuk persuasion, ini untuk dimensi impact, dan juga ini untuk communication. Jika digambarkan dalam diagram Cartesius akan berbentuk seperti ini. Nah, untuk yang terakhir adalah penutup, di mana kesimpulan yang pertama yaitu mengenai dimensi empati. Jadi untuk dimensi empati ini tingkat efektivitas iklan dalam empati termasuk ke dalam kategori yang tinggi dan juga efektif, didukung oleh kesesuaian dan juga kebutuhan dari pemirsa. Pendekatan interaktif untuk meningkatkan ikatan emosional dengan mereknya juga dianggap berhasil. Kemudian untuk dimensi yang kedua adalah persuasion, di mana pada dimensi ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan yang kuat terhadap tayangan iklan yang disajikan dan juga dapat mendorong dalam membangun keyakinan terhadap merek tersebut dan juga dapat menjadikan iklan ini lebih melekat dalam pikiran konsumen. Untuk yang ketiga adalah impact, di mana tingkat efektivitas ini termasuk kategori tinggi juga dan juga efektif. Jadi pada iklan ini dikarenakan dapat mempengaruhi pemirsa, di mana iklan ini dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini dan juga keputusan pembelian konsumen. Untuk selanjutnya, pada dimensi communication, tingkat efektivitasnya juga sangat tinggi, yaitu tadi sangat efektif didukung dengan penggunaan visualisasi dan juga audio dalam penyampaian pesan sehingga jangkauannya dapat diterima dan dipahami oleh banyak pemirsa. Selanjutnya untuk Epic Models-nya berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan Epic Model secara komprehensif menunjukkan bahwa iklan saus ABC versi rahasia kelezatan sambal ABC, sambal hiung dari Kalimantan ini berhasil mencapai tingkat efektivitas yang tinggi atau iklan dikatakan berhasil. Nah, untuk selanjutnya adalah implikasi teoritis. Terbukti bahwa efektivitas iklan ini dapat dinilai menggunakan pendekatan Epic Models. Pada penelitian berikutnya, diharapkan dapat memperluas variabel yang digunakan dalam penelitian untuk mengevaluasi efektivitas iklan dengan Epic Models. Harapannya hal ini dapat membantu dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dan memperkaya pengetahuan tentang efektivitas iklan, terutama pada produk saus ABC di televisi. Untuk implikasi yang kedua adalah praktis, di mana eh, setelah peneliti melakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa iklan yang ditampilkan di media televisi tersebut mampu mendorong individu dalam melakukan pembelian. Dimensi empati digunakan untuk mengukur kemampuan iklan dalam membangkitkan emosi pemirsa, kemudian untuk persuasion digunakan untuk meyakinkan pemirsa, sedangkan untuk impact merupakan dampak yang ditimbulkan akibat iklan yang ditayangkan terhadap peningkatan kesadaran merek dan juga penjualan, sedangkan untuk communication dapat memberikan gambaran mengenai jangkauan pesan iklan yang disampaikan kepada pemirsa. Untuk selanjutnya, keterbatasan penelitian yang pertama adalah keterbatasan waktu penelitian, di mana peneliti hanya meneliti hanya sekitar 4 bulan. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian. Yang ketiga adalah variabel yang dianalisis masih tergolong dasar sehingga pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas iklan juga masih kurang beragam. Kemudian keterbatasan penelitian yang selanjutnya, media periklanan yang diteliti masih konvensional, belum memanfaatkan potensi lainnya seperti berbagai media sosial. Kemudian selanjutnya yang kelima, pada iklan yang dimaksud belum memanfaatkan pengaruh bintang iklan yang dikenal oleh banyak orang. Dan yang terakhir, keterbatasan penelitian adalah konsep iklan yang ditayangkan oleh perusahaan saus ABC masih belum beragam dan juga belum memanfaatkan peluang dalam suatu momen tertentu. Nah, untuk rekomendasi yang pertama disarankan untuk peneliti selanjutnya memperhatikan
timeline atau waktu penelitian. Dapat juga memperpanjang waktu atau durasi penelitian agar hasilnya ini dapat lebih maksimal dan juga selesai dengan tepat waktu. Untuk rekomendasi penelitian selanjutnya, yang kedua, peneliti selanjutnya harus memastikan bahwa sampel dan dari responden yang dipilih mencakup secara keseluruhan. Sebagai alternatifnya, peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk melakukan survei secara langsung di wilayah atau kelompok usia yang belum terwakili. Nah, untuk rekomendasi selanjutnya, peneliti berikutnya dapat memperluas cakupan dengan menambahkan variabel seperti digital marketing, kemudian ada purchase intention, brand image, brand awareness, purchase, ataupun variabel celebrity endorsement. Peneliti selanjutnya juga dapat menggabungkan atau membandingkan konsep yang sudah digunakan dengan konsep yang baru, serta peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan metode lain untuk mengukur efektivitas iklan seperti metode direct rating method, kemudian mixed planning, customer response index, dan juga AICA. Nah, untuk rekomendasi yang keempat, saran lainnya untuk perusahaan berkaitan dengan pengoptimalan platform iklan seperti media sosial. Mengingat era digital saat ini, sosial media ini berperan penting untuk branding suatu perusahaan, sehingga nantinya peneliti selanjutnya pun dapat melakukan studi komparasi untuk mengukur media yang efektif dalam melakukan promosi. Untuk rekomendasi yang keempat adalah yang kelima, mohon maaf, menurut saya, eee, mempertimbangkan untuk melakukan pengiklanan dengan KOL atau Key Opinion Leaders yang memiliki personal branding dalam bidang kuliner seperti seorang chef, food vlogger, ataupun YouTuber yang memiliki minat dalam bidang tersebut. Dan untuk rekomendasi yang terakhir adalah, iklan ini nantinya dapat mengekspresikan kembali kreativitas seperti membuat tayangan iklan pada momen periode tertentu, misalnya yang berkaitan dengan tema Ramadan ataupun iklan yang berkaitan dengan hari besar lainnya seperti Natal ataupun Tahun Baru. Atau bisa juga membuat tema iklan yang berkaitan dengan gaya hidup sehat dan sebagainya. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.